Singkat, padat, sadis, dan brutal. Karena pada film kali ini Bangor akan again and again akan kembali membahas tentang sniper psikopat yang hobinya membunuh manusia dengan sangat edan. Karena apa jadinya jika setiap orang yang melewat ke wilayahnya maka akan langsung tewas dan pulang tinggal nama. Yang saking sadisnya si begundal, dia telah membunuh ratusan orang selama hidup dan mengoleksi organ tubuh manusia cenderamata. Bahkan tidak sampai di situ, dimana jika ada korban yang kabur melarikan diri, maka orang tersebut akan disiksa perlahan-lahan sampai dia benar-benar tewas. Akankah ada orang yang berhasil selamat dari teror sniper tersebut, atau semua tewas di tangan sang begundal satu ini? Daripada semakin penasaran, mending kita langsung aja gas ke alur ceritanya. Cerita akan berfokus kepada seorang pria bernama Ucok, di mana dia sedang mencoba kabur dari incaran sniper pembunuh yang di saat kabur dari pegunungan tanpa dia sadari sang sniper misterius mulai mengintai dari jarak kejauhan sehingga di sisi lain kemudian kita akan diperlihatkan kepada dua orang penjahat bernama Joe dan juga Lenny yang pada kala itu sedang kabur menuju daerah terpencil setelah merampok uang ratusan juta dolar di salah satu bank swasta, di mana pada saat kabur dari kejaran polisi, Lenny sempat terkena tembakan di bagian perutnya sehingga Joe bergegas memacu mobil sebelum si bongsang tewas karena kehabisan darah. Yang di saat ajal akan menjemput, si begundal malah sempat-sempatnya memikirkan uang hasil rampokan dan meminta kepada Joe untuk membagi rata uang rampokan sesuai jatah mereka. Dasar begundal mata duitan, udah mau dipanggil yang maha kuasa malah masih aja inget duit blo. Dan tidak lama kemudian, luka yang dialami Lenny pun semakin bertambah sehingga pada akhirnya si bongsang mulai menarik nafas terakhir sebelum bisa sampai ke rumah sakit. Bersamaan dengan itu, Joe berhasil kabur dari kejaran para polisi, di mana dia langsung bersembunyi di balik semak-semak dan bergegas mengeluarkan wanita di dalam bagasi yang sengaja dijadikan sandera agar bisa kabur dari kejaran polisi. Hingga di sana, Joe blak-blakan memaksa si wanita yang bernama Pipian untuk membantunya membuang mayat Lenny yang ada di dalam mobil. Dan ketika akan membuang mayat Lenny ke jurang, Pipian malah langsung menghajar si begundal dan mencoba kabur dari tempat tersebut. Come on back now, you hear? And it's only got one verse. Di saat yang sama, Joe mulai mengerahkan senjata dan mengancam akan menembak Vivian jika terus melarikan diri, sehingga Vivian yang jiper diancam seperti itu langsung digabruk dan diseret masuk ke dalam mobil. Yang di saat bersamaan Vivian diam-diam mulai mengambil pisau dan ketika akan menyerang si begundal, tiba-tiba secara bersamaan mobil mereka hampir diguling yang setelah ditelusuri lebih dalam ada seorang sniper misterius yang telah menembak ban mobil mereka. Joe langsung blak-blakan menantang sang sniper dengan melawannya duel 1 lawan 1. Namun si bongsang yang terus paperongos, sebuah tembakan sniper langsung meleset tepat mengenai babatok kepalanya. Bersamaan dengan itu, si penembak misterius mulai menunjukkan diri di hadapan Pipian yang ternyata adalah pria begundal bernama Asur, sekaligus orang yang telah menembak Ucok di awal film tadi, di mana alasan Asur melakukan penembakan tersebut dikarenakan Joe yang terus bolak-balik di daerahnya tanpa melakukan izin atau kata Sundanya mah cik atuh punten-punten. Yang selain sniper pembunuh, Asur adalah seorang psikopat dengan sebuah kepercayaan dari Alkitab yang dapat membuat seseorang suci setelah melakukan pembunuhan. Dikarenakan tembakan itulah sontak membuat Pipian panik dan blak-blakan memohon kepada Asur agar tidak dibunuh. Akan tetapi karena Asur adalah seorang begundal, inilah yang terjadi. Yang ketika Vivian tidak sadarkan diri, sang psikopat mulai mengikat tubuhnya dengan mayat Joe dan sengaja membiarkan Vivian hidup agar bisa kabur dari tempat tersebut. Karena menurut kamu psikopat, mangsa yang melarikan diri akan lebih bergairah untuk dibunuh daripada langsung dieksekusi.
Tidak lama kemudian Vivian bangun dari pingsan, di mana dia panik di saat melihat tangan kirinya yang diborgol dengan mayat si begundal. Maka dari itu dia langsung menyeret mayat Joe keluar dari dalam mobil dan mengambil sebuah batu untuk menghancurkan tangannya agar bisa terlepas dari borgol yang mengikatnya. Selesai dengan itu, dia mulai berkeliling ke sekitaran pegunungan hingga tibalah Vivian di salah satu pos keamanan yang terdapat alat komunikasi. Dan di saat akan menggunakan alat komunikasi untuk meminta pertolongan, terdengar suara sirine dari speaker serta dilanjut dengan tembakan sniper dan... Tepat setelah berhasil selamat dari rentetan tembakan tersebut, Vivian langsung kabur mencari tempat persembunyian yang di saat bersamaan Azur mulai turun dari atas perbukitan untuk mencari mangsanya yang berhasil lolos, di mana Vivian yang hanya bisa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar tidak ketahuan oleh si bongsang Azur. Di saat itulah Azur pergi dari atas bukit, di mana Vivian yang berhasil lolos dari kejaran psikopat bergegas turun dari atas bukit, yang ketika di bawah tanpa sengaja dia melihat mayat manusia yang merupakan korban dari kesadisan si Azur, sehingga Vivian melanjutkan kabur ke jalan raya untuk meminta pertolongan kepada pengendara mobil yang melintas di jalanan sana. Sejenak kita tinggalkan Vivian dan berpindah kepada seorang sheriff bernama Ellen yang terlihat datang ke tempat kediaman Azur untuk mencari dua orang buronan serta sandera wanita yang disekap oleh mereka, di mana orang-orang tersebut tidak lain adalah Joe, Lenny, dan Vivian. Hingga di sana Azur berbohong tentang dia yang tidak melihat para begundal di daerah tersebut. Maka dari itu, jikalau Ellen masih tidak percaya dengan perkataannya, cari saja sendiri di sekitaran daerah ini. You seen her or not? Di tengah-tengah obrolan itulah akhirnya kita mulai dijelaskan jika sang sheriff adalah saudara kandung dari si Azur, di mana dia sudah mengetahui bahwa adiknya merupakan psikopat pembunuh berantai dan sering menghabisi orang-orang tanpa merasa bersalah sedikit pun. Namun saudaranya adalah pembunuh sadis. Ellen memilih untuk tidak melaporkannya tentang kejahatan kepada rekan-rekan polisi. Bahkan dia sering melindungi sang adik dengan menghilangkan semua bukti pembunuhan yang telah dilakukan Azur. Maka dari itu, Ellen meminta kepada Azur agar jangan terlalu barbar dalam melakukan pembunuhan, dikarenakan dia sekarang sedang dalam pemantauan polisi. Setelah pertemuan selesai, Ellen pergi meninggalkan tempat kediaman Azur, yang ketika di dalam perjalanan pulang, dia melihat mayat Lenny yang sengaja dibuang di pinggir jurang, sehingga Ellen langsung menghubungi rekan-rekan polisi agar datang mengevakuasi mayat tersebut. Dan karena takut sang adik akan terlibat dengan kasus pembunuhan Lenny, dia pun bergegas datang mengecek kembali di sekitaran wilayah Azur dengan memperingatinya agar jangan dulu membunuh orang lain sebelum pihak kepolisian datang. That's right. Put me through to Deputy Winston. Great big some bitch. That's what the reports say, right? Di sisi lain, kemudian film berpindah kepada Vivian yang setelah berhasil turun dari atas bukit, dia melihat seorang wanita sekarat yang sudah terduduk lemas tak berdaya, yang ketika akan ditolong, ya secara bersamaan tembakan sniper pun langsung melesat mengenai wanita tersebut. Sehingga Vivian yang panik langsung kabur menghindar dari tembakan sniper psikopat, yang di saat kabur itulah dia langsung berakhir terkena tembakan dan sengaja pura-pura pingsan untuk memancing Azur mendekat, yang ketika Azur mendekat ke arahnya, Vivian langsung menusuk si bongsang dan merebut senjata yang dimilikinya, di mana Vivian yang sudah kepalang edan pun langsung menembak si Azur berkali-kali. Selesai dengan itu, dia langsung mencari pertolongan dengan berjalan melewati perbukitan. Sementara untuk Pak Sheriff baru tiba di depan gerbang si Azur dan tidak melihat akan keberadaan sang adik dengan mulai menerobos masuk melewati gerbang untuk mencarinya. Kembali kepada Vivian yang setelah berjalan melewati bukit, akhirnya tibalah dia di sebuah bengkel rongsokan dan mendengar suara jeritan tolong dari seorang pria bernama Ucok, di mana Ucok adalah salah satu korban kesadisan Azur yang sengaja dibiarkan tersiksa agar tewas secara perlahan-lahan, sehingga pada akhirnya Vivian mulai menolong si Mamang dengan melepaskan jebakan beruang.
Tepat setelah membebaskannya dari jebakan tersebut, Ucok kemudian belak-belakan menjelaskan tentang keenam temannya yang tewas dibunuh setelah mencari alat komunikasi di sebuah kabin yang ada di atas gunung, dan dia meminta kepada Vivian agar pergi menuju kabin tersebut untuk mengambil alat komunikasi radio. Maka dari itu, Vivian berjanji akan kembali menolong Ucok setelah dia berhasil menemukan radio komunikasi. I'll be right back. Dan dengan arah dari si Mamang, akhirnya tibalah dia di sebuah kabin tempat persembunyian Azur, yang di saat masuk ke dalam sana, alangkah terkejutnya Vivian setelah melihat banyaknya organ tubuh manusia yang dipajang layaknya lukisan seni. Dan yang lebih mengerikannya lagi adalah di saat mendengar suara alat komunikasi, ternyata panggilan tersebut adalah panggilan dari si Bongsang Azur yang berhasil selamat setelah ditembak berkali-kali, karena sedari awal Azur telah berjaga-jaga memakai rompi anti peluru. Hingga di sana, Azur belak-belakan mengancam akan menyiksa Vivian dan tidak akan membiarkannya keluar hidup-hidup dari daerah tersebut. Sementara itu, Ellen datang ke kabin untuk memeriksa keadaan sekitar. Vivian malah tidak sengaja menusuk si bapak Sheriff karena menganggap orang yang barusan datang adalah si Bongsang Azur, di mana dia yang salah sasaran pun langsung panik dikarenakan telah menyerang orang yang tidak bersalah. Bersamaan dengan itu, si bapak Sheriff mulai menghembuskan nafas terakhirnya. Dan tidak lama kemudian Azur datang ke kabin tersebut, di mana dia perlahan-lahan masuk ke dalam untuk menemukan si cantik Vivian. Maka untuk itu Vivian bergegas mengambil pistol pak polisi dan bersiap melawan sang psikopat yang datang untuk membunuhnya, sehingga terjadilah baku tembak yang membuat Vivian malah terjatuh ke dalam terowongan yang di dalam sana banyak sekali tumpukan tulang dari tubuh manusia. Di saat yang sama, Azur datang mengejar ke bawah terowongan dan terjadilah adegan ucing-ucingan di antara mereka. Di sisi lain, Vivian terus mencoba kabur dan berhasil mengecoh sang psikopat dengan bersembunyi di balik tumpukan mayat. Namun setelah aman dari kejaran si begundal, dia mulai menghancurkan puing-puing penyangga yang menyebabkan si Azur tewas terkubur karena tertimpa reruntuhan. Selesai dengan itu, akhirnya Vivian pun dapat keluar dari terowongan dan bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa takut kepada sang sniper psikopat. Singkat cerita, kemudian film ditutup dengan memperlihatkan kepada sebuah catatan tentang hasil investigasi dari para polisi yang berhasil menemukan tumpukan mayat korban pembunuhan. Dan menurut hasil investigasi, terdapat puluhan korban yang identitasnya sama sekali tidak diketahui, di mana para polisi menduga jika masih banyak korban yang jasadnya masih belum berhasil ditemukan. Sementara untuk Azur, tubuhnya masih belum ditemukan yang kemungkinan selamat dari reruntuhan terowongan, dan bisa jadi dia akan kembali membunuh orang-orang yang melintas di daerahnya. Dan film ini pun udahan. Nah bre, cukup edan bukan? Ya meskipun film ini dirating cuma 4,9, lumayanlah buat Mamang makin gedeg kepada bebenguk si begundal satu ini. Dan kejadian di film ini pun ternyata terinspirasi dari kejadian nyata terkait pembunuhan 11 wanita Meksiko yang pada awal 2009 warga Albuquerque, tepatnya di Meksiko, digemparkan oleh temuan tubuh manusia di wilayah gurun West Mesa, di mana kerangka tersebut ditemukan oleh seorang warga saat jalan-jalan santuy di wilayah itu. Dan setelah menyelidiki lebih lanjut, ditemukanlah total 11 mayat yang terkubur di sana, di mana semuanya diyakini sebagai korban pembunuhan. Dan sejak saat itu, kasus tersebut dikenal sebagai West Mesa Bone Collector dan menjadi salah satu misteri pembunuhan berantai paling mengerikan di perbatasan Amerika yang sampai sekarang belum berhasil terungkap akan siapa pelakunya. Dan untuk para korban sendiri adalah perempuan muda yang rata-rata berusia antara 15 hingga 32 tahun, adalah keturunan Latin dan diketahui pernah terlibat sebagai pekerja mantap-mantap komersial dan pengguna narkoboy aktif.
Namun karena latar belakang serta kehidupan mereka yang seperti itulah, banyak dari para korban tidak langsung dicari secara serius, yang membuat pelaku pun tidak bertindak dengan leluasa sampai saat ini.